Proses humas. Nah, berbicara tentang proses humas tidak akan bisa lepas dari aspek manajemen public relation. Yang telah kita ketahui pada dasarnya fungsi humas tidak lepas dari fungsi manajemen. Begitu juga dengan proses kerja humas yang tidak bisa lepas dengan fungsi manajemen pula. Menurut Scott M. Kultip dan Alan Hacenter, proses manajemen public relation sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial di mana proses kerjanya itu dilakukan melalui empat tahapan atau melalui 4 langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk melaksanakan program kerja kehumasan, yaitu yang pertama ada fact finding, yang kedua planning, yang ketiga communicating, yang keempat evaluating. Oke, lanjut. Yang pertama, langsung saja di sini pengertian fact finding, yaitu mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi yang berupa pemahaman, opini, sikap, dan perilaku publik terhadap lembaga. Tahap fact finding ini memberikan landasan pada tahap-tahap berikutnya dalam proses penyelesaian masalah, biasanya itu dengan mengatakan apa yang terjadi sekarang. Oke, yang kedua ada planning. Planning yaitu membuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang sudah disesuaikan dengan kepentingan publik. Tahap ini melibatkan hal-hal yang ditemukan pada tahap pertama. Tahap kedua ini berusaha menjawab, didasarkan pada apa kita telah mempelajari situasi, apa yang akan kita ubah atau lakukan dan katakan. Yang ketiga, communicating, yaitu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Nah, jadi di tahap ini merupakan tahap pelaksanaan program. Pertanyaan dalam tahap ini adalah seperti siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini serta kapan, di mana, atau juga bagaimana. Yang keempat, evaluating, yaitu tahap melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program atau pengkomunikasian sampai keberhasilan. Oke, lanjut, tadi keberhasilan atau kegagalan yang terjadi itu pada program tersebut, ya. Dalam tahap ini, humas itu mencari kesesuaian pembuatan program-program yang dilaksanakan dengan rencana semula. Didasarkan pada evaluasi umpan balik, bagaimana hal ini bisa tidak berjalan, apakah program ini akan dilanjutkan atau diberhentikan. Pertanyaan dalam tahap ini seperti bagaimana yang sedang kita kerjakan atau bagaimana yang telah kita kerjakan. Nah, jika diuraikan lebih rinci keempat tahapan menurut M. Kultif dan Center tersebut adalah yang pertama, menganalisa perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan. Yang kedua, menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok terhadap organisasi. Yang ketiga, menganalisa tingkat opini publik baik yang intern maupun ekstern. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengantisipasi kecenderungan atau masalah-masalah potensial, kebutuhan dan kesempatan. Yang kelima, menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Yang keenam, merencanakan alat atau cara sesuai untuk meningkatkan atau mengubah perilaku masyarakat sasaran. Termasuk membuat budget atau anggaran biaya operasional itu juga bisa. Yang ketujuh, menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program yang telah direncanakan. Yang terakhir, yang kedelapan, menerima umpan balik untuk dievaluasi. Nah, kemudian mengadakan penyesuaian yang diperlakukan seperti itu.